Semakin hari, anak-anak semakin cepat dewasanya ya, semakin cepat kelihatan cepat tua-tuanya juga. Dan yang paling penting adalah sekarang orang-orang yang mungkin kelihatan lebih cepat tua ini berusaha tentunya untuk memudahkan kembali visual mereka sebagai manusia. Gak ada yang salah, gak ada yang benar juga. Semuanya memang preferensi masing-masing manusia. Tapi yang mau gue bahas di sini adalah salah satu orang yang mencoba untuk jadi immortal. Pengen jadi vampir yang tidak pernah tua. Dan tokoh yang mau gue bahas kali ini adalah seorang pengusaha kaya raya asal Amerika Serikat. Namanya Brian Johnson. Mungkin lo semua udah tahu, ini orang viral sekali presence saya di internet. Karena ya yang dilakukan sama ini orang benar-benar bisa dibilang revolusioner. Banyak yang menganggap dia itu nipu dan cuma mau jualan doang. Ada yang bilang dia itu ribet dan gak kayak manusia normal. Yang memang ya dia gak normal lagi karena katanya dia adalah orang paling sehat di bumi katanya. Dan yang paling penting adalah memang dia juga dianggap menginfluence sebuah gaya hidup yang sebenarnya sangat-sangat tidak mungkin dilakukan oleh manusia normal kalau dilihat dari sisi finansialnya, sisi emosionalnya juga, dan juga faktor-faktor pendukung lain yang ngebuat gaya hidup yang dipromosikan orang ini itu makin banyak dibenci sama sebagian orang. Tapi kita coba bahas aja karena ini orang itu ternyata sangat menarik approach-nya terhadap kesehatan dan longevity dari umurnya. Let's begin the video guys. I lost myself. Kalau kalian aktif scrolling sosmed di internet setiap hari, harusnya kalian familiar atau at least pernah lihat satu orang laki-laki yang kelihatannya kayak tua tapi kayak muda juga tapi kayak tua juga gitu ya. Dan orang yang mau gue bahas adalah Brian Johnson. Nih kalau lu lihat fotonya seenggaknya pasti pernah at least sekali lewat di FYP lu pada. Tapi mungkin ada dari sebagian lu pada yang gak tahu sama manusia yang satu ini. Jadi orang ini namanya Brian Johnson, sering dikenal sebagai real life vampire. Karena konten-konten dia di internet yang semuanya itu ngebahas soal longevity. Semuanya itu membahas soal kesehatan. Dan dia ini menjuluki dirinya sebagai manusia paling terukur di bumi. Dan itu semua bisa kejadian karena eksperimen gila yang dia lakuin buat diri dia sendiri. Kalau ngomongin si Brian Johnson ini, dia itu sebenarnya bukan dokter, dia bukan atlet, dia bukan pelatih olahraga, tapi dia itu tadinya adalah seorang pebisnis. Dia ini dulu punya sebuah payment company namanya Braintree Venmo, ini gede banget, yang pada tahun 2013 itu dia jual ke PayPal senilai 800 juta US dollar. Jadi ya jelas ini orang duitnya pastinya udah gak berseri. Yang kalau kita rupiahkan itu duitnya pada tahun tersebut mungkin sekitar 7 sampai 10 triliun rupiah. Sebenarnya ini duit gak akan habis sebenarnya, apalagi tinggalnya di Jakarta gitu kan ya. Nah, si Brian ini itu lahir di tahun 77, yang berarti di tahun 2013 dia tuh bisa dapetin duit 7 sampai 10 triliun di umurnya yang baru 36 tahun. Anggapannya ya kalau gua nih, gua 3 tahun lagi terus gua dapet 7 triliun gitu. Udah pasti kocar-kacir itu mah ya, mungkin dari sarapan, makan siang, ngemil, makan malam semuanya rasanya harusnya daging mahal. Ada chef itu selalu di bawah meja gua itu kayaknya ya. Dan itu juga bisa dibilang terjadi sama si Brian ini secara tidak langsung. Karena setelah jadi kaya raya dari jual perusahaannya, si Brian ini malah jadi overeating, minum alkohol berlebihan. Dan yang paling penting setelah dapetin duit sebanyak itu, dia malah jadi depresi dan hidupnya gak fulfilling katanya. Memang kalau udah pada segitu kayaknya gitu ya, mayoritas hidupnya mungkin jadi kosong gitu ya. Aneh juga memang kadang-kadang manusia ya. Nah, dengan punya duit yang udah gak habis-habis dan bisa makan apa aja dan ditambah juga dengan kebiasaan buruk dia yang makan mulu setiap malam, junk food mulu juga dan juga alkohol yang berlebihan, lu bisa lihat sendiri bahwa si Brian ini punya muka yang jauh berbeda dengan apa yang bisa kita lihat sekarang di sosial medianya. Dulu itu mungkin bisa terlihat lebih normal dari sekarang, tapi di satu sisi juga dia mukanya lebih cabi, badannya lebih gemuk dan rambutnya juga nggak setebal sekarang pastinya. Mungkin bisa dibilang kelihatan kayak bapak-bapak menuju parubaya yang beban udah banyak dan stres kayaknya. Sampai akhirnya di tahun 2013 sampai 2016 di masa-masa transisi dari company owner ke orang kaya doang gitu ya. Si Brian ini malah makin depresi juga karena dia udah punya 3 anak tapi hubungannya gak berlanjut sama mantan pasangannya. Tapi kemudian tercetus pemikiran di kepala dia untuk membuat umat manusia yang jadi lebih baik. Ini kuncinya nih, menarik banget. Yang sebenarnya pemikiran ini tuh udah ada dari masa-masa dia itu di usia 20-an.
Karena ternyata Brian Johnson yang kita lihat sebagai multimilioner ini tuh memang dulunya sempat hidup di kesulitan juga. Waktu dia itu masih berusia 21 tahun dan tinggal di Ekuador. Background story-nya sampai dia bisa hidup selama 2 tahun di kemiskinan Ekuador itu adalah karena dia ini pelayanan di sana sebagai Mormon. Ya, dia itu dulunya Mormon, aktif juga di pergerejaan Mormon sebagai orang yang menjangkau orang-orang untuk convert ke Mormon pastinya. Dan sekedar informasi, Mormon itu beda sama Kristen, Protestan, Katolik, dan kawan-kawan. Walaupun kalau di luar sana masih banyak Mormon yang mengidentifikasi diri mereka sebagai orang atau bagian dari kekristenan. Tapi anyway, di usia 20 tahunan itu dia memutuskan untuk pindah kembali ke Amerika Serikat. Dan juga mendedikasikan diri untuk making the largest and most meaningful impact on humanity. Yang ternyata di impact yang dia maksud dalam ranah anti-aging. Yang se-ekstrim yang lu tahu sekarang. Dan itu semua direpresentasikan oleh apa yang lagi dilakukan sekarang di internet. Yang bukan lain adalah melakukan research gila-gilaan secara ekstrim untuk banyak hal mengenai anti-aging. Dan dia akhirnya memulai yang namanya Project Blueprint pada tahun 2019 sampai 2020-an waktu itu. Bersama dengan puluhan saintis. Ini semua dilakuin sama dia dengan timnya yang memang berisikan dokter dan juga ahli kesehatan yang dia itu juga dimonitor terus, diukur terus kadar apapun yang ada di dalam tubuhnya, yang ngebuat dia sekali lagi mengklaim dirinya akhirnya menjadi manusia paling terukur di muka bumi. Karena tiap hari dia itu dimonitor terus setiap bagian dari tubuhnya sama tenaga ahli di timnya. Yang jadi misi dia itu sekali lagi adalah ingin supaya manusia itu bisa melawan aging atau tua. Dan dia percaya bahwa kematian mayoritas orang itu dikarenakan oleh penyakit dan juga faktor-faktor yang bisa di-fix dengan solusi-solusi kesehatan sebenarnya. Yang berarti manusia itu sebenarnya bisa hidup lebih lama kalau melakukan apa yang dia sedang riset dalam beberapa tahun kebelakang ini. Salah satu yang bikin si Brian Johnson ini jadi meledak juga adalah memang soal gimana eksperimen dia dalam mengambil plasma darah anaknya yang masih 18 tahun. Yang pokoknya itu for the sake of having a better health dan juga melawan penuaan. Dan ya sebenarnya normal sekali buat orang-orang laboratorium buat melakukan hal yang kayak gini. Apalagi di Amerika Serikat yang bedain sama lab-lab di luar sana itu ya ini orang memang mendokumentasikan pekerjaan dan proyek dia ini. Bukan untuk internalnya tapi untuk diberikan ke internet. Jadi semua orang jadi tahu dan pastinya dikemas dengan judul video dan thumbnail yang mengundang orang untuk ngeklik juga. Jadi seakan-akan seperti serem banget gitu. Padahal iya for the sake of R&D kesehatan pasti ada beginiannya juga. Walaupun mungkin kalau orang lain sampelnya bukan dari anaknya sendiri gitu kan. Dia ngaku kalau biaya yang harus dirogoh setiap tahunnya itu sampai ke angka 2 juta dolar per tahun. Dan dia share mayoritas dari progresnya project ini secara online lewat sosial medianya dia. Nggak secara tertutup untuk sekedar kepentingan perusahaan gitu ya. Nah memang yang menarik di sini adalah dengan angka 2 juta dolar per tahun, maksud gue siapa sih yang sebenarnya bisa mengeluarkan uang sebanyak itu untuk kesehatannya. Ya mungkin gue rasa top 0.0001% orang di bumi doang yang bisa ngejaga kesehatan kayak dia. Elit global mungkin ya yang bisa melakukan itu semua. Jeffrey Epstein sih gak milih untuk begini ya, tapi dia lebih pilih punya pulau ya. Intinya makanya ini orang juga jadi cukup banyak dihujat sama netizen. Karena kan dalihnya dia dalam melakukan research semahal itu supaya bisa membuat umat manusia hidup lebih panjang dan lebih sehat. Tapi dari orang yang melihat kontennya secara sekelibat mungkin terasa tidak mungkin sebenarnya untuk orang-orang yang mayoritasnya normal nih kayak kita-kita ini melakukan atau mengeluarkan uang sebanyak yang dia keluarkan dan dia lakukan. Kayak contohnya selain dari soal plasma darah tadi mungkin kita bisa ngelihat ke bagaimana dia ini makan. Ini aja udah absurd banget dan kayaknya mungkin gue bisa tahan paling lama ya mungkin sehari gitu ya. Ini menu makanan dia itu setiap harinya sama. Makro mikronutrisinya itu dihitung benar-benar pas dengan apa yang dia butuhkan dan semuanya sehat sekali memang. Jadi pola makan si Brian Johnson ini itu antaranya ada super veggie alias sayur-sayuran dan brokoli, kembang kol, jamur, bayam dan sayuran-sayuran lain. Dan di artikel yang dia bikin pun ada takarannya seberapa banyak. Udah gitu kalau ngomongin suplemen juga ada yang namanya 54 tablet di pagi hari yang harus dia minum. Yang katanya manfaatnya itu untuk kulit, untuk otak ya kan dan juga keseluruhan kesehatan dia. Dan jendela makan alias jam makan dia itu cuma maksimal sampai jam 11 siang doang. Dan dia bakal makan lagi di 24 jam setelahnya. Jadi dia makan porsi satu hari dalam satu kali makan. Ya kan? Kayak OCD gitu ya.
Yang padahal kalau kita beneran nonton apa yang ini orang lakukan selama 5-6 tahun ke belakang, rasanya si Brian sih memang bener-bener pengen memfigure out apa yang harus dilakukan supaya manusia itu bisa hidup lebih panjang dan lebih sehat lagi daripada yang sekarang. Secara sebenarnya tujuan utamanya itu adalah supaya orang-orang yang mau mengikuti proses dia at least bisa tahu workflow-nya seperti apa, yang dia butuhin itu apa aja, makan apa aja, tanpa harus research secara sulit dan A/B testing yang pastinya mahal banget. Cuman memang pengemasan konten-konten dia dan campaign dia terhadap project ini memang agak rage bait bisa dibilang. Dengan tulisan-tulisan kayak I am not dying, hashtagnya juga don't die. Dan apalagi kan ada dokumentasi soal dia ngambil plasma darah dari anaknya sendiri. Makanya jadi cukup masuk akal kalau orang-orang yang cuman selewat ngelihat konten dia di internet atau cuman lihat thumbnail itu akhirnya berakhir menjadi kesal sama ini orang. Karena ya that's how his marketing works aja gitu. Dan ya memang sebenarnya ini orang juga cukup lovable sebenarnya personality-nya di internet. Karena dari mulai hate comments itu dia masih bacain dan dia bikinin bahkan kontennya gitu ya. Dari komen-komen itu sengaja dia bacain dan dia respon secara santai juga. Like a ghost. Boo. Almost the same color as his white iPhone. Dia juga telan semua cacian soal mukanya seperti misalnya mukanya muka bikin bingung antara bapak-bapak sehat atau anak muda jurusan teknik yang mulai stres karena kuliah, dan itu semua dia telan, dia terima, dan dia itu cukup open terhadap kritik-kritik orang-orang yang nonton dia juga. Jadi sama sekali nggak pernah butthurt ini orang, ya orang kaya ngapain juga butthurt ya kan. Sejauh ini juga nampaknya dia transparan dengan apa yang dilakuin. Ya, dan ya visinya cukup baik juga sebenarnya walaupun agak gak visible atau praktikal buat dilakukan sama semua orang. Siapa yang bisa makan biji-bijian setiap hari dan minum suplemen 100 tablet per hari? Siapa yang bisa ngeluarin duit sebanyak itu gitu kan? Untuk orang-orang normal nih. Walaupun sebenarnya dibalik soal masalah dia yang nge-research banyaknya hal baru di bumi ini soal anti-aging dan kesannya ini orang udah kaya dan gak bakal habis-habis juga duitnya. Di satu sisi juga semua ini adalah marketing untuk barang dagangannya juga mungkin, yang bukan lain adalah pastinya suplemen anti-aging yang suplemennya itu banyak diklaim palsu sama customernya. Banyak yang melakukan testing dan gak merasakan manfaatnya. Dan yang paling penting ini orang juga ternyata tidak sepenuhnya benar. Karena dari beberapa laporan di internet dan juga soal gimana klaim-klaim ini orang di banyak videonya, banyak inkonsistensi yang bikin dia itu cukup terhujat juga sama para detektif internet. Bukan gua detektifnya, tapi detektif-detektif lain di luar negeri itu pada banyak yang merhatiin statement-statement ini orang yang dianggap ternyata menyesatkan. Karena dari banyak yang dia katakan di video, si Brian ini banyak sekali bisa dibilang overclaim dan berbohong soal apa yang dia konsumsi atau pakai dengan apa yang dia omongin. Dari mulai suplemen dia tadi yang nggak menunjukkan hasil signifikan setelah pemakaian rutin 6 bulan. Udah gitu dari mulai klaim data check up dia yang katanya kadar testosteron di dalam tubuh dia itu tinggi. Sedangkan dia itu mengaku itu semua natural tanpa pakai TRT alias testosterone replacement therapy gitu kan biasanya. Yang sebenarnya normal-normal aja untuk bapak-bapak parubaya buat melakukan terapi hormon kayak gitu ya. Karena memang tubuh manusia kan makin tua makin menurun kinerjanya. Tapi karena ini orang jualannya adalah suplemen anti aging dan persona di internetnya juga udah kayak gitu, akhirnya banyak yang menuduh bahwa dia nggak mungkin natural di usia segitu dengan testosteron setinggi itu. I also started taking tadalafil, which basically offsets that bladder enlargement. Udah gitu, sesimpel dari rambutnya sekarang lebih gak beruban dibanding zaman dulu juga ternyata karena dia pakai cat rambut. Yang walaupun dia sebut sebagai formula herbal, ya cat rambut tetap cat rambut ya kan. Has an herbal extract which has a color, and that's what you see in my hair. Karena kalau misalkan dia mau fokus melawan penuaan, kenapa harus ngecat rambut? Kenapa nggak ngecat tembok ya kan? Kenapa tidak menyehatkan rambutnya aja gitu tanpa harus ngecat rambut? Ya sebenarnya kan tanpa harus ngecat rambut lu juga tetap bisa sehat gitu kan. Kecuali lu mau cat pakai mau relax gitu. Dan yang paling mantap dan akhir-akhir ini lagi rame soal orang ini adalah si Brian ini juga ada pada Epstein Files. Yang dia itu udah sempat Zoom meeting sama Epstein katanya. Dan di email tersebut juga terindikasi bahwa dia mengajak Epstein untuk ketemu dan ngomongin bisnis teknologi medis yang waktu itu dia mau bikin. Yang mengindikasikan bahwa si Brian ini mau minta si Epstein untuk join atau jadi investor mungkin pada projectnya di waktu itu. Walaupun memang dia juga udah ngedibang masalah ini dengan dalih bahwa dia nggak paham terhadap kondisi Epstein yang waktu itu ternyata sudah jadi registered sex offender
yang agak gak masuk akal sebenarnya alasannya. Tapi mengingat dia ini multimilioner gitu kan, rasanya ini orang harusnya tahu banget tentang Epstein, karena networknya pasti kenal Epstein dan juga backgroundnya Epstein. Tapi kalau lihat di Twitter, dia bilang dia sekali doang ketemu sama Epstein, akhirnya dia ngontak sama orang yang kenalin dia dengan Epstein, akhirnya dia bilang bahwa Epstein ini orangnya kayaknya super gelap deh, ini dari intuisinya dia pribadi. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian terbukti bahwa Epstein ini melakukan banyak hal-hal yang keji dan gelap sekali. Jadi feelingnya benar, dan dia katanya cuma pernah ngontak Epstein sekali doang. Which menurut gua pada masa itu Epstein udah terkenal juga gitu. Udah tahu banyak kasusnya juga. Orang-orang kaya juga tahu Epstein kayak gimana, dan tahu Epstein itu servisnya dibalik dari masalah financial service yang diberikan sama Epstein, pekerjaan lainnya adalah memang mengundang dan mengajak bapak-bapak kaya untuk datang ke pulaunya untuk main jet ski, ya kan? Jadi cukup membingungkan kalau laki-laki seperti dia itu bisa nggak tahu Epstein siapa, di mana lingkupnya juga pasti orang-orang kaya. Kenalnya dari siapa kan udah pasti kita bisa tebak-tebak orang kaya lainnya gitu kan, calo pasti. Dan tahu juga gitu kan bahwa Epstein itu duitnya juga banyak banget gitu kan. Jadi saya rasa bahwa dia ini tahu Epstein itu siapa, dan makanya namanya sekarang ada di Epstein Files. Epstein Files ini akan terus bergulir dan akan terus terbuka makin banyak. Jadi kita akan tunggu aja siapa-siapa lagi yang akan muncul di Epstein Files ini. So far yang aman-aman adalah orang-orang di Cina, orang-orang korut, dan orang-orang Rusia. Karena tidak mungkin Putin ada di Epstein Files. Xi Jinping juga tidak mungkin, ya kan? Apalagi Madongsok, bukan Madongsok, siapa namanya? Kim Jong Un, ya kan? Nggak mungkin Madongsok sama Lisa Blackpink, ya kan? Jadi 3 orang itu tidak ada. Kalau 3 orang ini ada di Epstein Files, berarti kita tutup aja internetnya. Ini udah bercanda aja semua. Walaupun saya tahu ya yang disampaikan di Epstein Files hari-hari ini adalah sampah-sampah yang memang boleh dibaca sama publik sih. Sisanya pasti lebih mengerikan daripada itu ya. Tapi itu dia kisah tentang Brian Johnson yang bisa dibilang adalah orang yang mencoba membuat manusia itu katanya bisa abadi dan hidup terus gitu kan. Tentunya Anda tidak percaya, pun Anda percaya, kita juga tidak punya duitnya untuk bisa nge-treatment diri kita seperti dia. Ya kan, $2 juta per tahun, berarti itu kalau kita hitung sekarang itu 32 miliar rupiah. Dengan gaji UMR Anda, ya kan, setahun aja itu belum 1% dari 32 miliar. Karena 1% harusnya 32 juta, ya kan. UMR rata-rata kita aja gak nyampe segitu gitu. Kasian. Pasarnya 320 juta ya. Hitungan gue aja sampai dongok tuh gue tuh ngitung begituan tuh. 320 juta bos, berarti harusnya sebulan gajian lu itu at least 28 juta per bulan, ya kan? Tuh mah harusnya kepala cabang. Maksud gue emang gak mungkin, ya kan? Kacap itu juga harus BCA menurut gue. Karena yang lain belum kayaknya. Jadi ya kita mah berdoa aja lah, makan-makan yang sehat, olahraga, aman, kita half marathon aja kita daripada minum kapsul 100 ya. Sama hemapiton jreng. Kalau udah ngenak badan, hemapiton gitu kan. Kalau nggak extra jos, adrenalin aja. Nanti kalau udah hilang kan juga sakit lagi pasti. Tapi itu dia, kalau kalian punya pendapat terkait dengan Brian Johnson, apakah kalian itu merasa bahwa dia ini benar, dia ini bisa menciptakan obat-obatan tersebut karena dia akan align AI dan juga dengan campaign Dondai-nya dia. Katanya kalau di align ini akan menciptakan generasi pertama yang tidak akan mati kata dia. Dia ini, Brian Johnson nih, dia akan menjadi generasi pertama yang tidak akan meninggal, lo bayangin. Dan pacarnya tuh jadi project blueprint perempuan pertama juga. Nah, kita akan lihat ceweknya seperti apa. Pasti kalau abadi mah berat ini mah. Cobaan dia tuh sebenarnya ada di situ tuh. Abadi terus itu tuh, berdua terus itu, ya kan? Ya kan? Harusnya jangan dong. Jadi sampai jumpa semuanya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa join membership kita karena di sana konten-kontennya mau gue bikin banyak yang uncensored untuk kasus-kasus yang merakbal dan ganas-ganas gitu. Sampai jumpa di kasus berikutnya, masih banyak hal yang bisa kita bahas. So, see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.